Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang sulih dan sulihah, jumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 yang tentunya masih di channel YouTube pembelajaran SD Ummu Aiman. Nah, dalam pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah yang sangat menakjubkan yang terjadi pada masa lalu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 pemuda dan seekor anjing yang menyelamatkan keyakinannya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kisah pemuda tersebut tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Ashabul Kahfi terdiri dari 2 kata, yaitu ashabu yang artinya penghuni, sedangkan kahfi artinya adalah gua. Jadi pengertian dari Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda penghuni gua. Dalam perjalanan Ashabul Kahfi itu terjadi di sebuah daerah yang bernama Afasus, Yordania, yang masih dalam wilayah negeri Syam, yang mana pada saat itu daerah tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dakianus. Raja Dakianus adalah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Dalam memerintah, Raja Dakianus sangatlah kejam dan tega menyiksa para penganut agama tauhid. Raja Dakianus selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyat-rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, maka Raja Dakianus tidak segan-segan untuk menyiksa bahkan membunuhnya. Pada suatu hari, Raja Dakianus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda dari golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal itu, Raja Dakianus memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda tersebut di hadapannya. Sesampainya di istana, pemuda-pemuda tersebut ditanya, "Mengapa kalian tidak mau menyembah berhala?" kata Raja Dakianus. Maka para pemuda tersebut menjawab, "Kami hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja." Sang raja kemudian menawarkan berbagai kenikmatan, harta dan jabatan agar mereka mau meninggalkan keimanannya. Namun apa yang terjadi? Dikarenakan para pemuda tersebut itu memiliki keteguhan iman yang sangat luar biasa, maka mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh sang raja tadi. Mendengar jawaban tersebut, raja pun marah dan langsung memenjarakan mereka sambil memberikan kesempatan bagi para pemuda tersebut untuk memikirkan tawarannya. Nah, setelah beberapa hari di penjara, raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan dan membawa para pemuda tersebut di hadapannya. Namun, ketika hendak dihadapkan pada sang raja, para pemuda tersebut berhasil meloloskan diri dari pengawalan pasukan sang raja. Nah, mendengar para pemuda tersebut itu melarikan diri, kemudian raja pun sangat murka dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuhnya. Para pemuda itu kemudian pergi melarikan diri dan meninggalkan kota. Nah, pada saat perjalanan pergi melarikan diri, para pemuda tersebut itu bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya, di mana pengembala tersebut itu juga memiliki keimanan yang sama, sehingga pengembala itu memutuskan untuk ikut pergi bersama para pemuda tersebut. Nah, dikarenakan para pemuda tersebut itu melarikan diri, kelelahan, maka mereka beristirahat sejenak dengan bersembunyi di sebuah gunung Tihayus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di dalam gua mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas dan leluasa.
Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejaran pasukan sang Raja Daqyanus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya serta menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh apapun. Orang lain pun mengira bahwa di dalam gua tersebut itu tidak ada siapa-siapa. Nah, singkat ceritanya, ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, mereka bangun dengan keadaan wajah yang sangat berseri-seri. Salah satu dari mereka kemudian keluar ke kota membawa uang untuk mencari makanan dan memastikan bahwa bagaimana keadaan kota tersebut. Namun yang terjadi, kota tersebut itu sudah berubah lebih baik. Penduduknya sudah banyak yang beriman, menganut ajaran-ajaran tauhid, serta kota tersebut itu sudah dipimpin oleh raja yang soleh yang bernama Baidarus. Dan uang yang dibuat untuk belanja makanan itu sudah tidak berlaku dan sudah menjadi sebuah harta karun. Mengetahui ada yang aneh pada pemuda tersebut, kemudian sang penjual roti melaporkan kepada Raja Baidarus. Lalu Raja Baidarus tersebut memerintahkan pasukannya untuk mencari pemuda itu. Nah, setelah dicari-cari, pasukan tersebut itu kemudian menemukan bahwa pemuda tersebut itu sudah bersama dengan temannya yang berjumlah 7 orang di sebuah gua, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kisah keteladanan Ashabul Kahfi secara singkat. Semoga kita dapat meneladani kisah Ashabul Kahfi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.